We are from the Ministry of Transport that we are concerned right now with the establishment of Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, baru tahun lalu nih. Tahun lalu itu ada salah satu orang kepercayaan Jokowi, kepercayaan dari Presiden Jokowi itu mengatakan bahwa kalau ibu kota Malaysia yang baru yaitu Putrajaya katanya adalah kota yang gagal atau bandara ya yang gagal gitu ya. Ibu kota yang gagal katanya karena ketika malam hari sepi katanya. Waduh, ini orang mungkin namanya tuh Ridwan Kamil. Dia itu mantan gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil dia pernah mengatakan di depan orang banyak di YouTube itu udah bertebaran tuh videonya bahwa Ridwan Kamil itu pernah mengatakan bahwa Putrajaya itu adalah ibu kota yang gagal katanya. Yang apa ya, kalau gagal ya gagal, kata orang Indonesia tuh gagal guys gitu. Tak jadilah apalah, inilah apa, sepi katanya. Pokoknya ya gitulah gitu. Gua gimana mau ngomongnya ya, kalau bahasa Melayunya gagal tuh. Gue nanti komen di bawah ya yang tahu itu kata-kata gagal itu apa. Gagal tuh semacam tak jadi lah, macam itulah. Tak mengena atau apa ya. Gue lupa bahasa Melayunya itu. Yang pasti apa ya? Orang itu mengatakan bahwa Putrajaya adalah ibu kota yang gagal. Ternyata guys, baru beberapa hari ini delegasi dari IKN, Ibu Kota Nusantara yang akan dibangun di Kalimantan ini, itu mengirimkan, nih dengerin ya, mengirimkan delegasinya datang ke Malaysia untuk minta masukan-masukan tentang IKN agar seperti Putrajaya, setidaknya untuk mencontoh Putrajaya seperti itu guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Nah ini dia guys. Ini mantan Perdana Menteri Malaysia ya. New capital Indonesia called Nusantara. Currently we are facing challenges too. So inshallah we are looking from your experience and we believe Tuhan boleh ajarkan kami lah. Kami datang ke sini adalah ingin menggali informasi dan beberapa pembelajaran ya terkait dengan bagaimana kesuksesan Putrajaya. Nah, dan mungkin kami sangat memahami untuk bisa establish seperti sekarang ini memerlukan suatu proses yang tidak singkat. Tentunya menghadapi permasalahan dan tantangan, dan tentunya harus ada suatu strategi bagaimana kita bisa mengatasi tantangan itu sehingga ini bisa happen dan establish bagaimana yang direncanakan. Kami harapkan nanti dari Dr. Muhammad untuk bisa memberikan kami informasi, pencerahan, kemudian juga mungkin nanti bisa memberikan arahan-arahan. Kita dapati kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur dan pejabat-pejabat kerajaan terdapat di rata-rata tempat, dan hubungan di zaman itu belum ada telepon bimbit. Mereka terpaksa berjalan pergi daripada satu pejabat ke pejabat yang lain.
Dan ini mengambil masa dan menimbulkan banyak masalah. Sebab itu kita berpendapat bahawa kalau boleh kita adakan satu ibu kota untuk pentadbiran, dan segala kementerian-kementerian itu ada berdekatan, maka agak mudahlah mereka menjalankan tugas mereka. Itulah idea yang datang. Jadi Sepang, lapangan terbang di situ, Kuala Lumpur di sini. Jadi nak cari tempat untuk memudahkan pentadbiran, kita cari di antara Sepang dengan Kuala Lumpur. Itulah kita dapat Putrajaya. Juga asalnya ialah ni estate kelapa sawit. Tak ada pembangunan. Ini penting. Kalau kita nak bangun satu bandar yang baru, jangan pilih bandar yang sudah terdiri, kerana akan ada banyak rintangan, underground cable, macam-macam ada. Sebab itu kita pilih Putrajaya. Dan di Putrajaya kita boleh ada underground, above the ground, semua tak ada halangan langsung. Luasnya tak besar, cuma 10,000 ekar saja. Anggaran kita 300,000 orang akan tinggal di Putrajaya, tetapi sekarang sudah lebih. Pasal masa kita rancang Putrajaya, kita anggap bangunan bangalo akan diadakan, rumah satu tingkat, dua tingkat. Tapi sekarang ini trend ialah multi-story. Jadi bila multi-story, kita boleh masuk lebih ramai orang. Jadi Putrajaya boleh tampung sehingga lebih daripada 1 juta kemudian. Dan kita pindah semua kementerian-kementerian, dipindah di satu lebuh-raya yang kita tiru daripada Paris, Champs-Élysées. Champs-Élysées itu dia hubung menara dengan dia punya satu pembangunan. Jadi sepanjang jalan tu, jalan luas, straight down 4 kilometers main boulevard. Kalau nak diadakan parade apa semua, boleh ada di situ. Dan di bawah boulevard itu ada tunnel, satu untuk LRT train, ke mana-mana juga boleh kita pergi. Satu lagi tunnel tu di sebelah, iaitu tunnel itu untuk services, telefon, apa juga ni, kabel apa semua di situ. Jadi sekarang ini Putrajaya lengkap dengan semua kemudahan travel, kemudahan communication, kemudahan pentadbiran, semuanya tumpu di sini. Kita tak payah nak pergi jalan jauh, sini saja boleh. Many countries building new capitals. Some succeed, some fail. So we learn from all of them. We learn from those who fail not to do what they did. We learn from those who succeed to do what they do well. See, if you are open-minded, willing to learn, I think we can contribute much towards the country. Gue tuh kadang heran ya dengan Indonesia ini. Beberapa tahun yang lalu, mungkin 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, Ridwan Kamil ialah tangan kanan dari Jokowi ini. Dan beliau ini adalah mantan gubernur Jawa Tengah. Beliau pernah mengatakan bahwa ini di depan orang banyak, dan di media-media udah banyak tuh, di YouTube juga banyak, mengatakan bahwa Putrajaya ini gagal. Putrajaya gagal sebagai ibu kota. Jadi Malaysia gagal membangun ibu kota yang namanya Putrajaya. Itu di kata-katanya. Katanya kalau malam sepi lah, inilah itulah. Yang pertama, tujuannya Putrajaya dibangun itu untuk memindahkan
kalau di sana kantor-kantor dari pejabat-pejabatnya itu untuk berpindah ke sana agar dalam membuat mengatur negara lah, mau buat itu lah, mau buat ini itu nggak terganggu dengan kesesakan lalu lintas lah apalah. Ini kan di Putrajaya kan masih enak jalannya. Katanya sepi kalau malam gitu kan. Ya memang sepi kalau malam kalau datangnya ke kuburan, tapi kalau datangnya ke dataran Putrajaya, ke ini kan banyak tuh, ke Masjid Putra, kemana rame guys, rame tuh. Cobain tuh Ridwan Kamil suruh datang malam-malam ke Putrajaya. Emang datangnya tahun kapan sih? Kalau datangnya waktu belum siapnya Putrajaya, ya nggak ada apa-apa guys, kan belum siap dibangun. Coba datang sekarang, rame guys. Katanya di sana nggak ada rumah, nggak ada perumahan di Putrajaya. Rame di Putrajaya tuh ramai. Kan dijelasin tadi sama Tun Dr. Mahathir kalau sekarang itu udah dibangun banyak rumah di sana. Dulunya mau dibangun banglo, tapi sekarang udah banyak bangunan bertingkat seperti apartemen, kondominium. Kan udah dibilang tadi. Itu artinya kan banyak orang di sana. Nggak mungkin dong kondominium tuh, rumah-rumah tuh, apartemen tuh dibangun hanya untuk pajangan, nggak ada orangnya, kan nggak mungkin. Jadi menurut gua ini aneh. Ada satu orang kepercayaan dari Jokowi bilang Putrajaya gagal, namun Jokowi mengirim delegasinya yang dinamakan delegasi IKN itu datang ke Malaysia untuk meminta gimana caranya agar IKN itu sukses sama seperti Putrajaya. Itu artinya Presiden sendiri dan delegasinya itu menilai bahwa Putrajaya ini sukses sebagai ibu kota. Kok aneh gitu ya. Aneh gitu. Ini pernah trending juga di Indonesia bahwa Putrajaya itu gagal sebagai ibu kota katanya. Ternyata sekarang malah minta pendapat, malah minta arahan, minta pengen tahu gimana suksesnya Putrajaya sampai sekarang, kok bisa sukses sampai sekarang ini, gimana caranya. Kan pertanyaannya seperti itu. Kalian udah dengar sendiri kan pertanyaan dari delegasi Indonesia, delegasi IKN yang dikirim dari Indonesia ini. Kalian udah dengar sendiri kan? Aduh, gue jadi malu guys, jadi malu. Kenapa gue bilang gitu? Ya di sisi lain ada yang menghina, di sisi lain ada yang menjunjung, ada yang mengakui bahwa Putrajaya memang sukses gitu. Wah, memang aneh di Indonesia ini, aneh bener. Kalau memang nggak suka ya nggak suka aja, tapi nggak usah diomongin. Toh entar datang ke sini minta cara untuk biar sukses juga seperti Putrajaya, kan malu. Iya kalau orang Malaysia gak dengar, kalau orang Malaysia dengar ada yang pernah ngejelekin Putrajaya, habis itu minta pendapat gimana caranya IKN sukses seperti Putrajaya, kan malu guys. Gimana sih omongannya? Oke lah, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.